Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Rahman di channel Zubair Al-Hawari. Kali ini insya Allah saya akan membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, yang artinya pribadi dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitabnya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa kita harus tahu isi buku ini? Karena di dalam buku ini menjelaskan tentang kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bentuk wajah, bentuk fisik, kemudian baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu peci atau surban, bahkan sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah ada di dalam buku ini. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah sudah banyak sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu yang menerjemahkan adalah ini, covernya yang warna merah. Ada lagi yang warna hijau, ada lagi yang warna biru, gitu teman-teman. Tapi insya Allah isinya hampir sama. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, imam ahli hadis, termasuk salah satu dari 6 ahli hadis yang terkenal. Yang pertama Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan Imam An-Nasa'i. Lalu yang terakhir adalah Imam Ibnu Majah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan pertama di kitab ini tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis yaitu Imam At-Tirmidzi menulis tentang bentuk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bersumber dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bentuk tubuh yang sedang, tidak tinggi, tidak pula pendek, serta bentuk tubuhnya bagus. Rambutnya tidak keriting, tidak pula lurus kaku, dan kehitam-hitaman warnanya. Bila beliau berjalan, maka jalannya cepat. Selanjutnya, riwayat lain dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang, rambutnya lebat mencapai daun telinganya. Jadi rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai segini teman-teman. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tidak ada seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan darinya. Masya Allah. Selanjutnya, masih bersumber dari Al-Bara bin Azib. Ia mengatakan, aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Capai bahu teman-teman. Kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi. Jadi sedang-sedang saja. Baik teman-teman, ini yang terakhir saya sebutkan dari sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu. Tentu di sini pembahasannya banyak, tapi saya hanya menyimpulkan, mengambil poin-poin yang saya rasa penting saja. Tentu semuanya penting, tapi saya hanya mengambil sebagian-sebagian saja. Kalau mau lebih tahu atau lebih dekat mengenal Nabi kita, maka silakan teman-teman cari sendiri bukunya. Banyak di online, banyak di toko-toko buku Islami, insya Allah pasti ada. Dalam satu riwayat dari sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang. Rambutnya tidak
keriting bergulung-gulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat, dan bulu matanya lentik. Bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Lurus, teman-teman. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan dengan tegap. Seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Jadi tidak misalkan dipanggil Arif misalnya. Tidak gini, tapi Arif. Maka semua badannya ikut menoleh. Itulah Nabi SAW. Selanjutnya, di antara kedua bahunya terdapat khotamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Di belakang sini, teman-teman. Nanti insya Allah ada pembahasan berikutnya, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya, pastilah akan menaruh hormat kepadanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal padanya, tentulah ia pasti akan mencintainya. Orang-orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit gambaran perawakan atau tubuh atau wajah, mata, bahkan dagu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa lebih mengenal Nabi kita, teladan kita, ustadz kita, pemberi syafaat kita kelak insya Allah di hari yang tidak ada syafaat kelak. Terakhir, sebelum saya tutup, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan like serta komentar di kolom komentar apabila ada yang kurang berkenan atau saya ada salah-salah bicara. Dan share video ini agar seluruh muslimin mengetahui nabinya. Dan setelah mengetahui atau setelah mengenal Nabi, insya Allah kita akan mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.